Makna dari kata-kata ini adalah urutan huruf yang paling depan setiap nama universitas itu. Dokternya juga ngerasa khawatir dan bilang kayak, kenapa sih anak umur 19 ini bisa tekanan darahnya bisa seperti orang yang udah lanjut usia gitu. Tapi fakta yang lebih disayangkan itu adalah masih juga banyak kasus yang lebih parah dari aku. Halo teman-teman, aku Austin ya. Beberapa bulan yang lalu, ada seseorang yang tinggalin komen di video aku. Di komennya itu, katanya dia ngerasa penasaran tentang budaya siswa-siswi di Korea yang belajar sampai larut malam. Jadi, hari ini aku akan memperkenalkan tentang topik yang tersebut itu. Sekedar informasi ya. Aku mau jelaskan dulu bahwa apa yang akan aku sampaikan saat ini bukan berdasarkan fakta yang objektif gitu loh, melainkan cuman berdasarkan pengalaman aku sendiri dan pendapat pribadi aja. Di Korea Selatan ada fenomena yang namanya inseul. Artinya kalau pengen masuk ke universitas di Korea itu harus jadi universitas selama 4 tahun yang ada di Seoul gitu. Karena apa? Karena orang Korea itu emang peduli banget loh sama reputasi ke atau peringkat ke kalau mikirin soal universitas. Menurut aku ya, poin yang paling pentingnya adalah orang-orang Korea bisa ngafalin setiap peringkat universitas itu satu persatu. Itu bukan berarti semua orang bisa ngafalin kayak gitu di Korea. Tapi biasanya kalau siswa SMA yang ada ketertarikan untuk belajar keras, mereka pasti bisa ngafalin urutan-urutan itu tentang urutan universitas di Seoul gitu. Contohnya, aku mau ngafalin dulu ya. Kalau urutannya 서연고, 서성한, 중경외시, 건동홍, 국송세단, 광명상가 ya gitu. Makna dari kata-kata ini adalah urutan huruf yang paling depan setiap nama universitas itu. Kalau 서연고 ya, 서연고 itu singkatan dari 서울대, 연세대, 고려대. Kalau 서성한 itu juga singkatan dari 서강대, 성균관대, 한양대 gitu. Atau kalau 중경외시 itu juga singkatan dari 중앙대, 경희대, 한국외국어대학교 dan 서울시립대 gitu kali ya. Meskipun udah 13 tahun yang lalu aku lakuin sunung, which is tes masuk untuk perguruan tinggi, tapi aku masih inget ya itu peringkat-peringkatnya seperti barusan aku tunjukin. Karena dulu waktu itu aku juga peduli banget sama soal itu. Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu aku sering-sering mikir kayak hidup aku bakal salah kalau gagal masuk ke dalam universitas yang ada di Seoul gitu. Untuk peringkat ini bukan cuma siswa aja yang pedulinya, tapi para orang tua juga pedulin banget loh. Karena mereka berpikir kayak kesuksesan anak mereka tuh adalah kesuksesan diri mereka sendiri. Dari salah satu drakor yang terkenal ya, ada drama yang berjudul Sky Castle kan? Ya, tentu aja itu cuma drama aja, jadi pasti bisa berbeda sama kenyataannya. Tapi yang pasti, aku masih yakin kalau di Korea tidak sedikit orang tua yang banyak maksa anak-anak mereka untuk belajar keras gitu. Aku emang tahu. Aku mau bicara sekali lagi deh. Kalau orang tua yang kayak gitu di Korea, mereka nganggap kayak kesuksesan anak mereka itu adalah kesuksesan diri mereka sendiri. Makanya mereka bisa maksa-maksain kayak gitu. Dengan kata lain, kalau anaknya mereka udah bisa masuk ke universitas yang bagus itu, yang ada di Seoul, malah ini tingkatin harga diri mereka dengan ngebanggain hal itu ke keluarga yang lain atau tetangga-tetangga gitu. Tapi ada juga masalah deh sama anak-anaknya. Even ada juga beberapa anak-anak yang berani mau nyerah sama jurusan yang mereka mau, cuman untuk masuk ke universitas yang namanya lebih tinggi. Fenomena ini emang susah diterima buat aku. Kalau jujur Leo ngomong, ya nggak habis thinking deh aku. Nah, sekarang aku mau ceritain cerita aku sendiri. Pada tahun 2010 ya,
waktu itu aku udah dapetin skor sekitar 5% di sunungnya. Tapi karena aku nggak pinter gitu, jadi harus aku mati-matian belajar untuk dapetin nilai yang tersebut itu. Terus bahkan 3 bulan sebelum sunung, aku udah terlalu banyak belajar sampai nggak ada stamina lagi. Dan akhirnya aku sampai hampir pingsan di ruangan tidur. Pada saat itu orang tua aku emang kaget banget. Jadi mereka bawa aku ke rumah sakit dengan gawat-gawat gitu loh. Pas aku nyampe di rumah sakit, aku diperiksa tekanan darah untuk pemeriksaan tubuhku. Tapi waktu itu seingat aku ya, kalau tekanan darah itu lebih rendah dari 80-50. Jadi perawannya waktu itu dia harus ngelakuin pemeriksaan tekanan darah lagi. Sekitar udah 3 kali diperiksa kayak gitu, tapi hasilnya tetap di bawah 80-50. Dokternya juga ngerasa khawatir dan bilang kayak kenapa sih anak umur 19 ini bisa tekanan darahnya bisa seperti orang yang udah lanjut usia gitu. Mungkin karena aku nggak olahraga sama sekali dan cuman belajar terus, jadi ya bisa kayak gitu. Yang pasti aku ngerasa pusing pada saat itu dan rasa peningnya itu parah sekali. Jadi setelah terima obat dari rumah sakit itu, aku pulang dan aku cuman terbaring terus di atas kasurnya sekitar 3-4 hari. Maksud aku nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada stamina lagi. Waktu itu emang bisanya cuman tertidur aja atau cuman ya kerjanya cuman ngeliat langit-langit kamarnya doang. Tapi fakta yang lebih disayangkan itu adalah masih juga banyak kasus yang lebih parah dari aku. Pernah ada juga kasus salah satu teman di lingkungan aku. Jadi ceritanya gini. Jadi pas hari Sabtu, dia tahu-tahu amat pingsan di tempat kursus karena ngerasa pusing. Terus dia gawat-gawat dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Parah emang kan? Sekarang umur aku udah 30-an. Terus aku udah nyadar kalau nilai untuk masuk ke universitas yang bagus itu enggak penting sampai kayak mempertaruhkan nyawa gitu. Ya emang masih penting lah untuk dapetin nilai yang tinggi. Tapi menurut aku yang lebih penting itu adalah kita harus rencanain hidup dan karir kita dengan baik setelah kita masuk ke dalam universitas. Tapi saat masih SMA itu sulit banget loh untuk berpikir kayak gitu. Karena orang tua masyarakat atau SNS mereka semuanya ajarin kayak kalau gagal masuk ke universitas yang bagus itu nggak akan kita sukses gitu. Aku mau meringkas kesimpulannya. Aku setuju bahwa siswa-siswi di Korea Selatan itu rajin banget belajar. Lebih tepatnya, aku setuju bahwa kenyataan mereka tuh kayak mempertaruhkan hidup untuk masuk ke universitas yang ada di Seoul. Tapi perasaanku mereka terlalu fokus ke belajarnya sampai banyak hal lain yang terlewatin. Sebenarnya sih orang-orang Korea itu mempertaruhkan hidupnya untuk kerja juga. Kalau kerjanya nggak berjalan lancar atau terlalu stres karena kerjaan, kita cuma tinggal resign aja kan. Tapi masih banyak juga kasus di mana orang Korea Selatan ngelakuin bunuh diri karena stres kerja, bukannya cuma resign dari pekerjaan mereka. Nah, kalau gitu konten hari ini sampai di sini dulu ya. Terus aku mau ucapin terima kasih sama Mbak Nadia yang udah kasih saran untuk ide konten yang ini ya. Semoga udah terjawab dari konten ini ya Mbak Nadia ya. Oke, kalau gitu ya itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya guys. Dah.